Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sedikit menjelaskan tentang sejarah lingkungan. Kajian historiografi sejarah lingkungan merupakan bagian dari ilmu yang dapat mengkaji hubungan manusia dengan lingkungan. Tempat tinggalnya pada bisa dikatakan interaksi manusia dengan habitatnya. Sejarah lingkungan memang dianggap penting, namun dalam penulisan sejarah atau histori lingkungan belum banyak dikembangkan. Kebanyakan fokus historiografi adalah terkait dengan hubungan manusia secara horizontal atau sesama manusia, seperti hubungan antara komunitas atau kelompok dan institusi sosial, politik, dan ekonomi. Sejarah lingkungan kajian mengenai hubungan dan mempengaruhi timbal balik antara manusia dengan lingkungan manusia pada masa lampau. Bagian kisah yang terdokumentasi sejarah historis mengenai kehidupan, kematian masyarakat dan spesies dan hubungan mereka dengan dunia sekitar mereka. Historiografi lingkungan di Indonesia mengembangkan sejarah lingkungan di Indonesia belum berkembang sama halnya dengan penulisan sejarah lingkungan atau historiografi lingkungan. Hanya beberapa karya yang ada. Kebanyakan sejarawan di Indonesia lebih terfokus pada hubungan interaksi manusia secara horizontal atau sesama manusia. Sedangkan penulisan sejarah lingkungan hanya beberapa seperti karya kolaborasi. Sumber-sumber penulisan sejarah lingkungan di Indonesia mengandalkan kemampuan untuk melihat sumber-sumber sejarah profesional dengan cara lain. Lingkungan adalah kajian tentang kenyataan dan upaya yang harus dilakukan oleh manusia untuk mengelola lingkungan hidup sesuai dengan peran dan fungsinya agar dapat mendukung kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ruang lingkup ilmu lingkungan sangat luas, yaitu meliputi semua aspek yang berkaitan dengan ekosistem dan perilaku manusia dan kehidupannya. Mengaji tentang ilmu lingkungan diperlu pemahaman tentang ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya tema kajian ekologi sejarah. Istilah ekologi pertama kali disampaikan oleh ahli biologi dari Jerman yang bernama Haeckel pada tahun 1869. Pada kata ekologi mula-mula berasal dari bahasa Yunani, yaitu artinya secara sederhana adalah ilmu tentang rumah atau tempat keberadaan makhluk hidup. Tema-tema ekologi dapat didefinisikan sebagai berikut. 1. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. 2. Totalitas atau pola hubungan antar organisme dengan lingkungannya. 3. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau sekelompok organisme dengan lingkungannya secara alamiah dan melalui tatanan atau ekosistem. Selanjutnya, aliran energi dan siklus biokimia. Pada kehilangan energi tersebut mengakibatkan jumlah total energi pada tiap tingkat tropis yang tinggi adalah lebih rendah dibandingkan dengan tingkat tropis yang lebih rendah. Dengan kata lain, jumlah energi pada prosedur lebih besar dibandingkan pada konsumen. Demikian pula juga energi pada konsumen lebih besar dibandingkan pada konsumen 2. Distribusi energi dan suatu komunitas dapat digambarkan seperti bentuk piramida. Siklus air. Siklus hidrologi merupakan siklus air yang dapat pernah berhenti melalui kondensasi, previtasi, evaporativasi, pemasaran air laut oleh sinar matahari. Merupakan kunci proses siklus dapat berjalan secara kontinu. Selanjutnya, manusia pengelolaan lingkungan.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang berhak hidup kesejahteraan hidup dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungannya yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dan fundamental. Ciri-ciri manusia dalam pengelolaan lingkungan. Satu, kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi. Dua, kemungkinan peran serta masyarakat dan mengambil keputusan. Tiga, mengumumkan keputusan pemerintah. Kajian hidup sosial dan ekonomis ke dalam strategis pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan dan mutu hidup generasi maksimal dan generasi masa depan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan kebutuhan hidup dan hak setiap orang. Setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang wajib melestarikan fungsi lingkungan hidup, mencegah, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupnya, meliputi kerjasama penantan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan dan pengadilan lingkungan hidup. Baik, pada kesempatan kali ini ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Novi Ramadhani ingin bertanya kepada Mama. Tadi Anda menjelaskan tentang sejarah lingkungan. Lingkungan kan termasuk sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dari alam yang dapat dimanfaatkan atau bermanfaat bagi manusia. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah sumber daya alam yang ada di sekitar manusia berpengaruh pada ekonomi manusia, dan apa akibat jika sumber daya alam tersebut berkurang atau menipis? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Ramadhani. Pertanyaannya, sumber daya alam di sekitar apakah sumber daya alam manusia di sekitar berpengaruh pada kegiatan ekonomi manusia? Jawabannya sangat berpengaruh, karena sumber daya alam yang ada di sekitar sangat erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sebab kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya. Contohnya kayak gini, masyarakat yang ada di sekitar pedesaan akan memanfaatkan tanahnya untuk dijadikan sumber pendapatan. Contohnya tanam padi, pada wijaya atau yang lainnya. Gimana, bisa diterima? Ya. Menurut penjelasan tadi, sumber daya alam sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat nominalnya ekonominya dari sumber daya alam. Ya. Terima kasih. Baik. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.